Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Amanda Pratiwi dengan NIM 42422044 akan menjelaskan materi tentang analisa butir soal. Tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran dibagi menjadi dua, yaitu tingkat kesukaran pilihan ganda dan tingkat kesukaran soal uraian. Rumusnya yaitu P sama dengan B per JS. P adalah proportion atau indeks kesukaran. B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar. JS adalah jumlah seluruh siswa. Nah, ini adalah indeks kesukaran penilaian. 0,00 sampai 0,30 terlalu sukar, 0,31 sampai 0,70 sedang, 0,71 sampai 1,00 terlalu mudah. Nah, langsung masuk ke contoh soal. Ada 30 orang siswa yang mengikuti ujian bahasa Arab terdiri dari 10 soal. Dari ke-30 siswa dapat menjawab soal nomor 2 dengan benar, yaitu 12 siswa. Maka indeks kesukarannya langsung masuk ke rumus. P sama dengan B per JS, sama dengan siswa yang mengikuti menjawab soal dengan benar yaitu 12, sedangkan siswa yang mengikuti ada 30, jadi 12 dibagi 30 sama dengan 0,4. Nah, di belakang koma ini harus ada 2 angka biar masuk ke dalam indeks kesukarannya tadi. Jadi di belakangnya 4 ditambahkan 0, jadi 0,40 termasuk dalam kategori sedang. Tingkat kesukaran soal uraian dengan rumus MEAN dibagi skor maksimal yang ditetapkan. Masuk ke contoh. Soal nomor 2 dengan siswa 5, skor maksimalnya 10, dan ini adalah hasil yang diperoleh oleh siswa. Untuk mencari MEAN harus mengetahui skornya dulu. Jadi skor dari kelima anak ini adalah 30, sedangkan banyak siswa 5. Jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. Masuk ke rumus tingkat kesukaran soal uraian, yaitu MEAN dibagi skor maksimal yang ditetapkan. MEAN-nya tadi 6 dan skor yang ditetapkan adalah 10. Jadi 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Di belakang koma harus ada 2 angka. Jadi 6 ditambahi 0 di belakang 6 tadi jadi 0,60. Termasuk dalam kategori sedang. Nah, daya pembeda pilihan ganda. Patokannya seperti ini. Dengan rumus D sama dengan BA per JA dikurangi PB per JB sama dengan PA kurangi PB. Keterangannya, D adalah indeks daya beda, JA adalah jumlah peserta tes kelompok atas, JB adalah jumlah peserta tes kelompok bawah. Keterangannya adalah D adalah indeks daya beda, JA dan JB adalah jumlah peserta tes kelompok atas kelompok bawah, BA BB adalah jumlah peserta kelompok A dan B yang menjawab soal dengan benar, PA dan PB yaitu proporsi peserta kelompok A dan kelompok B yang menjawab dengan benar. Contoh soal. Ini disediakan tabel untuk mempermudahkan soal. Nah, ada 5 anak yang mengikuti ujian di kelas atas, 5 anak. Dan kelas bawah juga diikuti oleh 5 anak. Kelas atas menjawab dengan benar 5, skor maksimalnya 3. Kelas atas menjawab dengan benar semuanya. Terus kelompok bawah menjawab benar 3 orang anak saja. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus D sama dengan BA per JA. BA 5 per 5, 5 per 5, BB 5 per 5 per 3, sama dengan 1 dikurangi 0,6, sama dengan 0,4 ditambahi 0 belakangnya, jadi 0,40, termasuk dalam kategori PUR atau kurang. Nah, selanjutnya daya beda soal uraian dengan rumus rata-rata kelas atas dikurangi rata-rata kelas bawah dibagi skor maksimal. Contoh, ada 3 anak dari kelas atas dan 2 anak dari kelas bawah. Skor maksimal untuk soal nomor 1 adalah 5. Nah, cara mencari rata-rata atau MEAN yaitu dengan jumlah nilai dibagi jumlah anak. Jadi, jumlah hasil seluruh kelas atas yaitu 11.
dari sini. Rata-ratanya 11 dibanding 3. 11 dari sini, 3-nya dari jumlah peserta. Ketemu 3,67. Nah, untuk yang kelas bawah mendapatkan skor 3 dan yang mengikuti siswanya 2. Jadi 3 banding 2 yaitu 1,50. Dengan rumusnya dimasukkan rata-rata kelas atas dikurangi rata-rata kelas bawah dibagi skor maksimal. Nah, tadi dimasukkan 3,76 dikurangi 1,50 dibagi 5. Skor maksimalnya kan 5. Sama dengan 2,17 dibagi 5. Sama dengan 0,45. 0,45 termasuk dalam kategori good. Masuk ini 0,45 termasuk dalam kategori good. Selanjutnya yaitu soal pengecoh. Nah, rumus IP sama dengan P per N besar dikurangi B besar kali 100% dibagi N kurangi 1. Dengan keterangan IP adalah indeks pengecoh, P adalah jumlah siswa yang mengikuti pengecoh, N besar adalah jumlah siswa peserta tes, B adalah jumlah siswa yang memilih jawaban benar, N kecil adalah jumlah siswa yang memiliki N adalah jumlah banyaknya opsi jawaban, I adalah bilangan konstanta. Masuk ke contoh soal. 1. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pertama kali dirumuskan oleh, jawabannya adalah A, Soekarno. Nah, opsi jawaban lainnya ini dinamakan soal pengecoh. Jawaban siswa pada soal nomor 1 berupa tabel. Nah, ada 36 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Ini berupa indeks pengecoh. Kriteria indeks pengecoh ada sangat baik, baik, kurang baik, jelek, dan sangat jelek. Nah, diketahui P adalah opsi jawaban yang dipilih. P adalah opsi banyaknya opsi jawaban yang dipilih oleh siswa. N adalah jumlah keseluruhan. Diketahui P adalah opsi banyaknya opsi siswa yang memilih setiap jawaban. N adalah jumlah seluruh siswa yang mengikuti soal tes. B adalah siswa yang memiliki jawaban dengan benar, 20 tadi. Dan N kecil adalah banyaknya opsi jawaban, yaitu 5. Nah, masuk ke contoh B, IPB. IPB sama dengan P per N besar dikurangi N kecil per N dikurangi 1 dikali 100%. Sama dengan B tadi ada 5, berarti masukkan 5. N-nya 36 dikurangi 20 per 5 per 1. 5 dikurangi 1 dikali 100%. 5 sama dengan 36 kurangi 20 sama dengan 16. Dibagi 5 kurangi 1 sama dengan 4 dikali 100%. 16 bagi 4 sama dengan 4. Nah, 5 bagi 4 sama dengan 1,25 dikali 100% sama dengan 125%. Termasuk dalam kategori sangat baik. Nah, caranya juga sama seperti ini, cuma diganti atasnya aja sesuai dengan jumlah siswa yang memilih opsi tersebut. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketemu pada tabel ini. Alternatif jawaban A, B, C, D, E, distribusi jawaban siswa A 20, B 5, C 7, D 2, E 2. Dengan IP A adalah kunci jawaban, B 125%, C 175%, D dan E 50%. Sama-sama 50% karena memang sama yang memilih itu 2. Kualitas pengecoh. Nah, yang B ini sangat baik, KB kurang baik, C kurang baik, D kurang baik, dan E kurang baik. Dengan demikian dapat ditafsirkan pengecoh B yang terbaik, pengecoh C, D, E perlu direvisi karena kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.